Hai semuanya, kembali lagi di Bola JP Mania. Hari ini kita akan membahas bola yang akan bertanding di tanggal 1 April 2022, di mana kita akan membahas total keseluruhannya itu ada 5 tim ya. Langsung saja itu tim yang pertama itu ada SB Jerk versus Hobro. Dan di tim kita yang kedua ada Colon de Santa Fe versus Aldo Civi. Di tim kita yang ketiga itu ada Avispa Fukuoka versus Sagan Tosu. Di tim kita yang keempat itu ada Dandenong City versus Oakland Cannons. Dan di tim kita yang kelima ada Benlek Greens versus Green Gully SC. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke tim kita yang pertama ya guys. Jadi di sini kita akan bahas dari Denmark First Div Playoff. Di sini ada SB Jerk versus Hobro. Dan untuk pertandingan ini SB Jerk sebagai tuan rumahnya dan Hobro sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini cukup sering bertemu ya, dengan total matchnya itu ada 21 kali. Dan dalam 21 match ini SB Jerk berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, 6 kali draw dan 4 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir di pertandingan head to head dengan SB Jerk sebagai tuan rumah melawan Hobro, di sini SB Jerk unggul dengan berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. So sekarang kita lanjut untuk melihat di 5 match terakhir SB Jerk sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini SB Jerk berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Hobro di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Hobro berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. So kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini, apabila kita lihat dari pertandingan head to head keseluruhan total mereka, tetapi kita akan ambil 5 match terakhir, baik SB Jerk sebagai tuan rumahnya, baik Hobro sebagai tuan rumahnya. Di 5 match terakhir ini SB Jerk unggul dengan berhasil memenangkan kelima-lima pertandingan itu tanpa ada draw, tanpa ada kekalahan. Jadi kita bisa lihat di sini Hobro itu telak ya, tidak memenangkan pertandingan sama sekali di 5 match terakhir itu. Sementara SB Jerk itu 4 kali menjadi tuan rumah, itu dia memenangkan pertandingan, dan Hobro 1 kali menjadi tuan rumah tetapi pertandingan itu tetap dimenangkan oleh SB Jerk. So untuk tim kita yang pertama ini, aku akan ambil di SB Jerk dengan HDP-nya itu 1/4 dan over undernya itu di over 2,5, over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kedua, kita akan bahas dari Argentina Copa Liga Profesional. Di sini ada Colón de Santa Fe versus Aldo Civi. Dan untuk pertandingan ini Colón de Santa Fe sebagai tuan rumahnya dan Aldo Civi sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini terlebih dahulu, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 8 kali, dan dalam 8 match itu Colón berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 4 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di pertandingan head to head dengan Colón sebagai tuan rumahnya melawan Aldo Civi, di pertandingan head to head ini Colón pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, dan dalam 3 kali itu Colón berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Colón sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Colón unggul dengan berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Aldo Civi di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Aldo Civi hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. So kesimpulan daripada tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari pertandingan head to head total keseluruhan mereka dan kita ambil di 5 match terakhir, baik Aldo Civi sebagai tuan rumahnya, baik Colón sebagai tuan rumahnya, di sini Colón berhasil menang 2 kali, drawnya 0 dan kekalahannya 3 kali. Hanya saja apabila kita lihat dari pertandingan melawan 5 tim yang lainnya, di sini Colón lebih unggul daripada Aldo Civi. Dan di total keseluruhan head to head mereka di 8 match itu,
Kolon itu memang hanya berhasil menang 3 kali, draw 1 kali, dan kalah 4 kali. Jadi sebenarnya kedua tim ini defense-nya cukup baik. Hanya saja karena ini di kandangnya Kolon dan saat Kolon menjadi tuan rumah kemarin itu, Kolon itu berhasil lebih unggul daripada Aldo Civi. So untuk tim kita yang kedua ini, aku akan ambil di Kolon de Santa Fe dengan HDP-nya itu 3/4 dan over undernya itu di over 2/4. Selanjutnya di tim kita yang ketiga dari Liga J1 Jepang, kita akan bahas Avispa Fukuoka versus Sagan Tosu. Dan untuk pertandingan ini Avispa Fukuoka sebagai tuan rumahnya dan Sagan Tosu sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 27 kali, dan dalam 27 kali itu Avispa berhasil memenangkan 10 kali pertandingan, 8 kali draw, dan 9 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan tuan rumahnya adalah Avispa Fukuoka melawan Sagan Tosu di pertandingan head to head. Di sini di 5 match terakhir itu Avispa berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Sementara di 5 match terakhir Avispa Fukuoka sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di sini Avispa berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 4 kali, dan kekalahannya 0. Dan untuk tim lawan itu Sagan Tosu di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Sagan Tosu tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 4 kali dan kekalahannya 1. So kesimpulan daripada tim kita yang ketiga ini, dimana apabila kita lihat dari pertandingan head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Avispa sebagai tuan rumahnya, baik Sagan Tosu sebagai tuan rumahnya, di sini Avispa berhasil unggul dengan memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. So kita bisa lihat di sini Avispa dan Sagan Tosu sebenarnya pertahanan daripada kedua tim ini sih cukup baik sebenarnya, karena kita bisa lihat di saat melawan tim yang lainnya memang di sini Avispa berhasil memenangkan 1 kali dan Sagan Tosu itu tidak memenangkan pertandingan, hanya saja sama-sama mendapatkan draw sebanyak 4 kali. Dan di saat mereka bertemu di pertandingan head to head juga Avispa itu menang 10 kali, sementara Sagan Tosu itu 9 kali. Jadi selisihnya hanya 1 kali pertandingan saja. Tetapi untuk pertandingan kali ini Avispa sebagai tuan rumahnya, dan kita bisa lihat di pertandingan head to head saat Avispa menjadi tuan rumah, di sini Avispa lebih unggul daripada Sagan Tosu. So untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di Avispa Fukuoka dengan HDP-nya itu 1/4 ya, over under di 2,5. Selanjutnya di tim kita yang keempat ini kita akan bahas dari Australia Victoria Premier League. Di sini kita ada Dandenong City versus Auckland Cannons. Dan untuk pertandingan ini Dandenong City sebagai tuan rumahnya dan Auckland Cannons sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 5 kali, dan dalam 5 match itu sayang sekali Dandenong City tidak berhasil memenangkan pertandingan, 1 kali draw dan 4 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di pertandingan head to head dengan Dandenong City sebagai tuan rumahnya saat melawan Auckland Cannons, itu hanya pernah 2 kali saja ya, dan dalam 2 kali itu Dandenong City saat menjadi tuan rumah juga tidak memenangkan pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Dandenong City sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Dandenong City berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Auckland Cannons di 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya sebagai tamu ya. Di sini posisi Auckland Cannons sebagai tamu berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. So kesimpulan daripada tim kita yang keempat ini, di mana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka, di mana mereka pernah bertemu 5 kali itu, di sana Dandenong tidak berhasil memenangkan pertandingan, dan pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Auckland Cannons sebanyak 4 kali.
Dan di saat Dandenong City menjadi tuan rumahnya juga pertandingan itu dimenangkan oleh Auckland Cannons. So untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di Auckland Cannons dengan HDP-nya itu 3/4 dan over under di over 3/4. Selanjutnya di tim kita yang kelima atau tim kita yang terakhir, kita masih bahas dari Australia Victoria Premier League. Di sini ada Bentley Greens versus Green Gully. Dan untuk pertandingan ini Bentley Greens sebagai tuan rumahnya dan Green Gully sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita langsung saja melihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu ya, dengan total matchnya itu ada 26 kali. Dan dalam 26 kali itu Bentley Greens berhasil memenangkan 15 kali pertandingan, 5 kali draw dan 6 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir head to head dengan Bentley Greens sebagai tuan rumah melawan Green Gully, di sini Bentley Green berhasil memenangkan keseluruhan pertandingan itu dengan 5 kali kemenangan tanpa draw dan tanpa kekalahan apapun. Jadi dalam arti kata saat Bentley Green menjadi tuan rumah, Green Gully tidak berhasil memenangkan pertandingan itu. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Bentley Green sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Bentley Green berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Green Gully di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Green Gully hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. So kesimpulan daripada tim kita yang kelima ini atau tim kita yang terakhir, apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, baik Green Gully sebagai tuan rumahnya, Bentley Green sebagai tuan rumahnya, di sini tampak Bentley Green lebih unggul ya, karena Bentley Green berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi Green Gully di sini hanya mendapatkan draw saja. Dan apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya juga, di sini Bentley Green unggul dengan berhasil memenangkan 15 kali pertandingan dari 26 match, sementara Green Gully itu hanya 6 kali saja. Dan saat Bentley Green menjadi tuan rumahnya di pertandingan head to head melawan Green Gully, di sini Green Gully tidak berhasil menaklukkan Bentley Green. So untuk tim kita yang kelima ini aku akan ambil di Bentley Green dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 2/3/4. Oke guys, sekian prediksi bola kita hari ini untuk pertandingan bola yang akan bertanding di tanggal 1 April 2022. Untuk kalian yang sudah setia bersama dengan Bola JP Mania dan selalu memberikan support kepada Bola JP Mania, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru bergabung di Bola JP Mania, jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila kita upload video, oke? Dan untuk catatan kalian seperti biasanya, ikuti kata hati kalian, jangan ikuti bulat-bulat hasil prediksi saya. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.